الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات رب البداية والنهايات خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 20 yang di bawah. Matlabun fi nawaqidil wudu, pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. Nawaqidul wudu'i hiya, pembatal wudu itu adalah al-asbabul lati yantahi bi kullin minha al-wudu'u, yaitu yang memutuskan akan fungsi wudu. Wahiyya arba'atun, pembatal wudu itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, yungkidul wudu'a, yang membatalkan wudu, al-khariju minal qubuli, ay qubulil mutawaddi'i al-hayyil wadhihi, awid duburi ala makana walau rihan min dzakarir rajuli aw qubulil mar'ati wa balalan ra'ahu alaihi wa lam yuhtamal kaunuhu min kharijin. Pembatal wudu yang pertama adalah keluar apapun bentuknya, baik itu padat maupun cair, baik itu berupa angin yang keluar dari alat kemaluan depan atau alat kemaluan belakang, burung atau sarangnya. Keluar dari situ sesuatu benda apapun, baik benda itu padat, berbentuk, atau cair, atau angin, maka hukumnya membatalkan wudu. Tapi keluar itu di alat kubul atau dubur orang yang berwudu, sudah ada berwudu, memang sudah batal berdahulu, ada batal lagi, sudah batal berdahulu juga. Jadi orangnya memang sudah berwudu, hidup orangnya pulang. Nah lalu seandainya yang keluar itu ada berupa kebiasaan, seperti bukan kencing, kalau kencing jelas sudah, atau misalnya yang keluar dari belakang, nah yang di luar adat, yang bukan hanya air kencing atau yang di belakang itu, nah tetapi yang di luar kebiasaan, tetap wudunya batal, apapun itu. Nah pian makan mie, sekalinya keluar mie, yang jalan belakang itu mie-nya keluar, maka bertulisan pulang supir mie ya. Nah maka batal wudunya, walaupun bukan kantut tapi mie pertama. Tapi tidak semua yang keluar dari kemaluan depan itu membatalkan wudu. Illa, ada juga yang kadang membatalkan wudu. Maniyal mutawaddi'i, orang ini berwudu yang keluar banyu mani. Wahdahu, banyu maninya seorang. Al khariju minhu awalan fala naqdha bihi. Jadi banyu maninya seorang yang keluar, kada batal wudu. Kalau banyu mani orang keluar meliwat burungnya, batal wudu. Walaupun banyu mani juga ataupun orang, batal wudunya. Nah, kenapa keluar banyu mani kadang membatalkan wudu? Karena air mani itu bukan najis. Nah itu bukan najis. Satu sudah jelas. Jadi apapun yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang membatalkan wudu, kecuali mani diri sendiri. Termasuk bebinian sama aja juga. Wasani, yang kedua, yungkidul wudu'a aidan, yang membatalkan wudu juga adalah zawalul aqli at-tamyizi, hilang akal. Yang akal itu bisa membedakan mana bujur, mana salah, mana baik, mana buruk, itu akal.
Sudah guringnya kan bisa membedakan lagi mana baik mana buruk, sebab disebut hilang akal. Nah maka hilang akal ini sebabnya bisa binaumin au ghairihi, sebab guring atau bukan karena guring. Misalnya min jununin, takana wayah datang bulannya, lalu min ubah pikiran, jadi kita gigilaan ya kita. Nah, biar satu mat gilanya, sedetik aja gilanya, batal wudu. Au igmain, atau siup, biar siupnya satu mat, batal wudu. Au nahwi sukrin, atau mabuk. Kenapa semua itu membatalkan wudu? Karena menghilangkan akal yang bisa membedakan baik buruk nintuna, lalu batal wudunya. Tapi ada yang guring kadang membatalkan wudu. Illa naumun qa'idun mumkinun maq'adatahu ay al-bayahu minal ardi al-makhri lil amni min khuruji syai'in hinaidin. Ada juga guring tapi kadang batal wudu. Syaratnya guringnya tadi satu posisi saja. Bila lain dari posisi itu batal wudunya. Badabah batal wudu. Berdiri guring batal wudu, berhiring guring batal wudu. Yang kada batal wudu adalah baduduk. Duduknya pun jangan terhiring-hiring. Duduknya tadi nahab. Bukti nahab luang burit mintu kukuh. Nahab andaknya di tengah-tengah. Sehingga seandainya waktu guring ada yang keluar sesuatu apapun dari luang burit itu karena tatindih pipi burit. Nah, maksudnya walaupun inya duduk tapi indah nu baunggat. Nah aja. Baunggat lo kok. Atau nah aja, baunggat. Biar setumat unggatannya lalu tabuka, maka batallah wudunya. Jadi menghendak guring berduduk supaya kada batal wudu tuh cari posisi yang tepat, bersandar. Ya kalau bersandar. Hanya guring. Bila perlu berikat di tihang, ada berharabah lagi. Namun rabah batal wudunya. Kenapa? Guring ini membatalkan wudu karena menurut penelitian yang mau meneliti, yang hakun meneliti ini, dilihatinya wayah orang guring itu burik orang guring dilihatinya parah bener tuh paling setengah kilan dari muha. Sekalinya wayah guring itu ada yang keluar di situ, yaitu angin. Coba kena pian. Wayah bini guring. Nah, burit bini pin perkangin. Nanti wayah guring. Cus, nah ya angin orangin. Jadi wayah guring ujar bubuhan yang peneliti nih, angin tuh keluar meliwat burit. Itulah yang membatalkan wudu. Tapi bila nyata tindih oleh pipi burit, angin tuh kada keluar. Nah, takapit ya kita. Jelas saya lah. Wasalisu pembatal wudu yang ketiga, yungkidul wudu'a, membatalkan wudu yang ketiga, masuk kubuli adamiyin au duburihi minhu, menjapai. Nah, masuk itu menjapai. Yang dijapai adalah kubul manusia atau dubur manusia. Kubul ini ya tunjuk mengaji. Nah, tolongor aja kita. Kubul nadanya. Kalau nya dubur itu yang mana? Yang bulatnya nintuna, yang keliling sumurnya nintuna. Bila tercapai itu sudah batal, apalagi tepat di tengah-tengah sumur nintu. Tercapai batal sudah. Kalau ingat pipi burit saja, ada apa aja mencapai nintu pipinya atau yang burit kada apa juga. Tapi kalau sudah yang bulatnya nintu atau di tengah yang bulat, membatalkan wudu. Nah, min ilmasin au min ghairihi, tapinya dijapai ya kalau baik itu kalamin saurang atau min ghairihi kalamin orang itu abhasu baginya ya sini banget benar kada bagus kalamin saurang aja dijapai batal apalagi pun orang. Tetapi menjapainya tadi, menyentuhnya tadi bijus'in min batinir rahati wa butunil asabi'. Sebahagian yang tersentuhnya tadi sebahagian dari telapak tangan atau perut jari-jari.
Jadi kita ini bisa telapak tangan dan perut jari. Nah, ini naranya butun rohah. Naranya ini batin rohah. Telapak tangan aja kita. Bila wilayah di sini dijapayakan ke petunjuk mengajin itu batal wudunya. Atau perut ibu jari, perut jari-jari. Nah, perutnya. Ya, ay al-munharifu ilaihi ma'inda intibakhi rahataini ma'a yasiri tahamulin. Nah, ini bahasa ulun langsung aja contohnya. Nah, atau jasidin amunnya disampukakan kayak ini yang dengan kekuatan yang sedang. Nah, apa yang tersentuh, ini tersentuh. Nah, itulah yang membatalkan wudu bila dijapayakan ke alat kelamin tadi. Berarti yang kada saling bersentuhan terjapai utuh longor itu kada batal. Seperti belakangnya kada batal, pertengahannya sini kada batal. Tapi kalau yang sama-sama bersentuhan ini membatalkan wudu. Nah, itu maksudnya. Biasa itulah. Jadi mumpian asal gatal-gatal, cari sikat, disikatakan, memang kada langsung bersentuhan lawan tangan ya kalau kada betah lagi. Baik itu kabiran kanal adamiyu, manusia tadi orangnya Tuhan, alat kelaminnya dijapai tetap batal. Al mamsusu qalbahu au duburahu, baik orang Tuhan tadi dijapai burungnya atau bagian belakangnya yang orang Tuhan tadi nih tetap batal. Kenapa ya orang Tuhan juga tetap batal. Au sagiran atau kanak-kanak tetap batal. Walau ibnu yaumin, walaupun hanya keluar sehari dari perut ibu tetap batal. Halus benar burungnya, hanya keluar sehari ya kalau. Nah, batal juga. Kenapa membatalkan wudu yang kanak-kanak halus ini? Padahal hanya keluar sehari. Yisidki ismil qubuli wa duburi alaih. Walaupun kanak sambatannya tetap disambat burung ya kalau. Nah itu. Walau waladahu, sekalipun anaknya seorang dijapainya. Jadi cak ibarat ibu-ibu rajin tuh nah bila membasuhi anak bahira kah bakami kan terjapain itu ya kalau. Nah maka batal wudunya tuh. Biasa wudu pulang. Jangan langsung sembahyang. Wudu dulu karena mau kadang mau terjapain itu. Yang luang burik anak itu nah terjapai. Waktu membersihi bahira anak itu. Walau mayitan atau orang sudah meninggal dunia. Li baqail ismi wa sumuli hurmah. Karena orang meninggal dunia ini tetap dihormati dan narannya tetap ada walaupun yang meninggal masih benaran ya kalau. Nah, jadi apabila si mayit diudui sudah dan kita pun berudu, sakalnya kita ini kenapa ketemu hendak menjapai burungnya, maka menjapai lawan angka ini pulang. Nah, kitanya batal, mayitnya kada batal. Nah, mayitnya kada batal kalau sudah diasai udu, kitanya yang batal. Kecuali jat nojek juga pun mayatnya. Berarti kan kisah mati aja. Ini kalian maju-maju mati narnya batal wudunya tuh. Berarti mematian narnya. Am rujur mati kada mau cuket ini. Nah lah. Itu yang ketiga. Coba nomor 1 tadi yang batalkan wudu keluar dari salah 1-2 jalan apapun bentuknya, warnanya, sifatnya, kecuali banyumani. 1 banyumani seorang. Yang kedua hilang akal, sebab pingsan kah, guring kah, gila kah, kecuali duduk guringnya tadi dalam keadaan duduk yang nahap. Nah, yang ketiga membatalkan wudu tak menjapai salah satu alat kelamin seorang atau orang, baik bagian depan tadi ataupun bagian belakang. Nah, alat kelamin bagian depan tadi, batas yang membatalkan wudu dijapain itu adalah penting juga tahu ya, kalau mau terjapai bagi pelir kada batal. Bagi pelirnya aja. Yang dijapai yang membatalkan wudu itu pertama dari segi menjapai yang di sininya ya kalau. Nah, yang kedua, ini aja nyaman gitu. Ini aja lah. Tapaul juga yang benar ini kenalnya 2 kali lipat pada ini ya Allah. Ini khasapah nah. Seluruh khasapah batal wudu. Ini zakar. Nah, dibagi pelir.
Yang membatalkan wudu itu dari ujung kepala khasapa sampai ke pangkal jakar batal wudu. Pangkal jakar nih pas dinding yang bulu-bulunya. Nah, yalah sini. Kalau sudah bikin dirinya ada apa-apa. Jelas saya lah. Nah, itu. Pejabat paha apa enggak? Ada paha bini aja, ada batal. Biar paha siapa? Lain burung loh itu. Warabi'u yang keempat membatal wudu yungkidul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin. Nah, bertemu bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan. Kabiraini, laki-lakinya ganal tuha, wam bini-bininya pun ganal tuha. Bersentuhan kulit kepada kulit ini. Nah, batal wudunya. Wal kabirani, dan bermula batasan orang tuha. Huma alladzani, yaitu baik laki-laki maupun perempuan tadi yang kau dipadahkan membatalkan wudu tercapai kulit ini yang Tuhan ini. Nah, balaga hadda syahwati urfan inda arbabi tubai salimah. Nah, sampai keduanya ke batas syahwat secara kebiasaan menurut orang-orang yang normal. Nah, normalnya kita tuh melihat sidin ini bersahwat karena sudah tuha pang dewasa pang sudah, maka kita japai kulit sidin itu kita laki-laki, sidin perempuan, batal wudu kita. Tapi kalau masih kananak belum bersahwat melihat, kayak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tika kelas 1, kelas 2 tuh belum bersahwat melihat. Kalau melihat kita tuh belum bersahwat, nah berarti kadang membatalkan wudu. Maksudnya kayak itu juga sebaliknya, bini-bini nih melihat laki-laki bila inya bersahwat sudah, nah berarti tajapai laki-laki itu batal wudu. Tapi kalau kada bersahwat, maksud dari segi umur, hanya tika misalnya laki-laki tadi, walaupun kita melihat yang bini-bini melihat laki-laki ini ada batal wudunya. Lah, nah itu. Wadhabitu syahwati, yang dimaksud kategori syahwat di sini supaya jelas nah ya, kalau kan jelas benar nah. Ini maaf ya tersambat nah. Intisaruz zakari fir rajuli. Sambat ae lah. Kajung burung ya. Intisaruz zakari itu tunjuk ini bakaras. Fir rajuli pada laki-laki bersahwat nerenya. Nah. Jadi melihat bini-bini kelas berapa, kelas SD misalnya, SD kelas berapa, kelas 3. Sekarangnya Pak Karas tunjuk nih teh. Berarti kita tajapai kulit si bini-bini tadi batal loh tuh. Amun yang syahwat perempuan bang, wa mailul qalbi fil mar'ati. Hati katuju si bini-bini tadi melihat laki-laki dinto. Nah, itu termasuk syahwat sudah, walaupun kada karas. Itu bini-bini. Jadi laki-laki ini menghadang karas dulu. Mun laki-laki melihat katuju aja, tapi kada sampai yang bakaras tuh belum lagi. Tapi kalau bini-bini ingat katuju aja sudah cenderung hati, nu kayak hendak minggu ikut tuh nah. Nah, berarti ya sudah. Paham lebih aneh. Tapi laki-laki dan bini-bini ini aja nabiya ini kurang halat ya kita. Nah, kurang halat maksudnya wahuma kullu man tahillul munaqahatu bainahuma. Orang yang bila kita lawan inya nintu boleh nikah, nah maka tajapai kulitnya batal wudu. Tapi kalau kita lawan orang nintu kada boleh nikah, ada batal wudu. Gitu aja tuh. Bedang sana, walaupun bini-bini, tajapai kulitnya ada batal wudu. Besapupu, bolehlah kawin. Boleh, batal wudu. Nah, itu maksudnya lah, itu jelas aja tuh. Nah, li'adamil mahramiyati bainahuma, karena kadada berhubungan secara mahram di antara keduanya menurang halat ini nah.
Jadi sebab ada mahram, sebab kita kada boleh nikah dengan perempuan itu atau perempuan itu dengan laki-laki itu binasabin, saudara. Ya kalau au radhain atau sasusu bisa juga. Di badang sanak sasusu. Mama sasusu sama. Kayak Nabi kita Muhammad ada nang sanak sidin tapi sasusu. Nah, itu bidanya bini-bini tajapai dengan kulit yang kita laki-laki ini kada batal wudu karena sasusu. Nah, itu. Atau kada sadara, kada sasusu musaharatin bamintuhaan. Kita besi minantu kita bini-bini, kita kada boleh kawin lagi dong minantu itu. Kenapa? Sudah jadi anak bini anak kita. Ya kalau maka mun tajapai wudu lawan minantun ini kada batal wudu. Ulun bisi anak misalnya lelakian. Anak ulun lelakian, kawin lawan bibinian. Bibinian ini kan minantu ulun nih. Tajapai ulun walaupun sengaja menjapai kulitnya tadi kada batal wudu karena minantu ulun. Wudunya minantu ulun bang kada batal juga karena ulun ini mintuhannya. Nah, jelas-jelas. Tapi bila hailin kadada balapik, nah itu pulang syaratnya kada balapik. Amun balapik aja kada apa-apa. Ini kada balapik syaratnya. Fala naqda, maka kada batal bilamsi menyentuh kulit dengan kulit ini min warai hilain min warai hailin, ada pembatas dinding. Wa in raqa, sekalipun dinding atau lapik itu tipis benar, tapi ada mahalat kada batal wudu. Nah, jadi mun hendak baju japayan dua laki bini nih toh. Ini kisah dulu lagi bini supaya wudu jangan batal. Hendak baju japayan nih. Nah, ambil hambal. Kandel ya Allah. Kata balan jah, kakamban. Wa in raqa, sekalipun tipis kada batal wudu. Ya kalau atau misalnya pagandangan jua nak baju japayan. Nah, rambut sepada rambut baju japayan boleh aja. Nah, rambut anu makan. Kamana makan rambut tuh? Barangai. Yang penting rambut yang tersentuh lawan kulit tadi, ada kulit lawan kulit. Nah, illa kecuali dipadahkan juga di sini yang kada membatalkan wudu tersentuh laki-laki dengan perempuan, yaitu zufran, kuku ulun menjapai kulit bini ulun, kada batal wudu ulun dan kada batal wudu bini ulun. Apalagi kuku dan kuku, ini kuku dengan kulitnya kada batal. Aw sya'ran, rambut dengan rambut atau rambut dengan kulit kada batal. Jadi mau kita sayang lawan bini mau hendak elus rambutnya jadi elus. Nah, aw sinan atau gigi lawan gigi atau gigi lawan kulit. Jadi igut misalnya nih lawan gigi aja asal gigi ya kan mun kana gusi ipang ya nah batalan. Karena gusi itu sudah bagian dari kulit. Ini giginya aja. Yang nyaman lagi mau hendak menyentuh akannya tuh misalnya gigi palsu nih pacul, nah nong situ ada betah lagi. Au juz'an munfasilan. Nah, pala yang kudul wudu'a. Jadi apabila di anggota tubuh kita ini ada yang terlepas dari tubuh kita, misalnya tangan ulun nah. Mutilasi, pagat ke misalnya, pagat hampir tersambung, pagat loh nih, gugur di jalan. Nah, sekalinya bini ulun melihat, nah tangan lakiku ya kalau jari lakiku diambilnya, bini ulun ini kan bodoh nih, ada batal wudunya. Kenapa garang? Mumpasilan, sudah terpisah dari keanggotaan diri ulun ini. Nah, ibu jari ke apakah? Sajian kepala yang terpisah. Ini kepala terpisah, lain kisahnya seram nih tuh. Nah, ini tangan kah, apakah jari kah? Apabila telunjuk kan ada kulitnya nih, kulit nih, tapi sudah mumpasilan terpisah, ada apa-apa. Fala yungkidul wudu'a, kada membatalkan wudu lintifa ila dzatil lamsi anha, karena menjapainya tadi sudah kada merasa lezat lagi, kada yang bersahwat lagi. Jadi jari ini terlepas dari
Dari tangan ulun ini dijapai-japai biasa aja. Tapi mau kalau masih bersambung, bini menjapai, bisa berhasrat bini tuh. Ya kalau, nah itu maksudnya maksud kata-kata di sini nah maka wajib hukumnya hafal pembatal wudu dan kada banyak 4 ya. Pertama supaya hafal ya kalau jadi kita langsung hafal. Jangan sampai kena, kenapa tuh bila aja sebutinnya kok tinggal 3 aja. Kenapa tuh sampai ke rumah nih, kenapa sebutinnya aja. Nah berarti kan ada hafalannya. Pertama keluar dari apapun bentuknya, warnanya, sifatnya dari kedua jalan, kubul dan dubur. Nah, apakah bila keluar dari situ, benda kah angin kah karas kah bendanya, kalikir kah apa kah cacing kah? Bila keluar batal wudu. Rambut bang aja sama aja kan benda juga itu. Nah, kecuali mandi sendiri kada batal wudu. Cuma wajib mandi itu aja. Yang kedua, hilang ingatan sebab guring kah, pingsan kah, batal juga wudunya kecuali guringnya tadi dalam keadaan duduk yang nahap, kada bergerak-gerak burit. Nah, yang ketiga, menjapai alat kelamin sendiri atau orang lain, kanak-kanak atau tuha, kelamin muka depan atau kelamin belakang, batal juga wudu. Batasannya tadi sudah ya kalau ada batasannya. Nah, yang keempat, membatalkan wudu tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang kita lawannya itu boleh kawin. Tapi ada bahalat, ada belapik, maka membatalkan wudu. Ada belapik di kita pun belapik kada apa-apa. Kuku boleh kada batal wudu. Rambut kada batal terjapai rambut bini. Gigi bini pang dijapai kada batal. Atau kulit juga tapi sudah terpisah dari tubuhnya ada batal juga. Nah, jelasan itulah itu pembatal wudu. Lalu kena bila orang kada berwudu dalam keadaan hadas kecil ngarannya tu, bolehlah masuk masjid, boleh ya, kada berwudu aja bang. Nah, yang kada boleh itu sembahyang kada boleh mun belum berwudu, tawaf kada boleh mun belum berwudu, menjapai Al-Quran kada boleh, mun membaca bang boleh aja, menjapainya kada boleh. Biar lapiknya sampulnya kada boleh dijapai. Kalau sampulnya itu masih bertikap di situ. Kalau sampulnya ini sudah lawas, terpisah dari Qurannya dan kada ada hubungannya lagi, sudah dianggap kada ada hubungan lagi lawan Qurannya, terjapainya kada apa-apa. Tapi kalau terpisahnya hanya raja dan masih dianggap sampul, terjapai sampulnya jadi kada boleh. Walaupun ini sudah terpisah dari Qurannya, tapi masih dianggap sampul. Nah, atau misalnya kada menjapai juga cuma membawa, kada boleh juga kada berwudu. Nya menjapai lawan membawa itu belain. Bila menjapai kan menjapai, membawa itu bisa aja kada terjapai, cuma dibawa. Misal ulun berisi kutak itu ulun buati sabigi Al-Quran. Lain dari Al-Quran kada ada dalam kutak itu. Ulun bawa kutak itu kan kada menjapai Quran nih, kada boleh belum kada berwudu. Nah, itu disebut menanggungnya aja kita. Walaupun kada menjapai, tapi menanggung. Nah, sama misalnya kayak ini nah. Ini Quran di sini nah. Anak kita pindah ke situ. Dijapai, kita seorang kada bodoh nih, kada boleh. Ambil aja sapu tangan. Nah, ambil sapu tangan, bawa. Memang kita kada menyentuhnya, tapi pintangan menanggungnya ninto yang kada boleh. Paham lah nih. Banyak orang kada paham nih. Kada jauh kada menyentuh aja, karena bersapu tangan aja bujur menanggungnya ninto. Jadi orang kada bodoh ni 4 yang kada boleh. Sembahyang, tawaf kan orang yang sana ya kala. Nah, imbah ninto menyentuh. Mun kada menyentuh menanggung. Boleh dalam tas ninto kita bawa Al-Quran dalam keadaan kada berwudu dengan catatan tas ninto isinya bukan hanya Al-Quran. Pulpen ada, buku ada, surat kabar ada. Nah, kada apa-apa kita tanggung, kita bawa ninto. Kada apa-apa. Atau misalnya Al-Quran itu tulisannya di dalam satu kitab Al-Quran itu nah, bukan hanya Al-Quran tulisannya, banyak tulisan-tulisan Latin macam-macam, nang kayak tafsirnya, terjemahnya, artinya.
Mun dihitung-hitung nih 51% tak banyak yang lain tulisan Quran. Tulisan Qurannya 49 aja. Nah, kalau masih imbang dijapai tetap kada boleh mun kada berwudu. Tapi kalau masih sudah kalabih daripada tulisan Al-Qur'annya, biar 1% boleh kada berwudu. Nah, itu hitungannya kayak itu. 51 dan 49. Kalau masih imbang, nah, jadi mun hakun menghitungi ya kalau yang kisah terjemah nih. Ada Quran terjemah ya kalau banyak tulisan Indonesianya kah? Banyak tulisan Arabnya kah? Kalau masih terbanyak tulisan Al-Qur'annya, Arabnya, tetap kada boleh dijapai atau ditanggung. Tapi kalau terbanyak tulisan Indonesianya, nah boleh jadi dijapai atau ditanggung walaupun kita kada berwudu. Dan bukan hanya itu, ini penting benar kita tahu nih, ini itu papan tulis nah. Papan tulis. Di papan tulis itu tulisannya hanya tulisan Al-Qur'an. Nulis kita tulisan Al-Qur'an. Kita ini kada berwudu, kita japai papan tulisnya, kada boleh. Nah, kalau di papan tulis itu hanya tulisan Al-Qur'an tulisannya. Tapi kalau di tulisannya macam-macam, ada I love you, tulisannya segala macam, ada masalah. Nah, itu penting banget kita tahu nih ya Allah. Nah, jadi bagus saya jangan sampai kada berwudu kalau kita berhubungan dengan tulisan-tulisan Al-Qur'an. Itu jelas saja telah. Nah, bila ada yang kurang jelas, 3 mata ini itu bukan dia. Nah, wallahu a'lam.